Janji sebelumnya bahwa dia akan menghadapi hal yang mengerikan yang harus ia terima karena hubungan ini. Lalu mencium dia. 안다? 선 미안. 벌어진다고. 사랑해. Pagi hari, dengan perasaan deg-degan, Yeonsu menekan tombol alarm Kim Dan menunggunya agar segera datang. Tapi setelah lama, Kim Dan tidak datang juga. Sehingga Yeonsu merasa heran dan berniat langsung menemui Kim Dan saja. Namun ternyata, saat dia membuka pintu, Kim Dan sudah ada di sana dan bersiap mengetuk pintu kamarnya. Lalu Yeonsu mendekatkan wajahnya. "Kamu ingat tadi malam kan?" tanya Yeonsu. Dan Kim Dan pun langsung menutup matanya. Melihat itu, Yeonsu tertawa dan memukul pelan hidung Kim Dan dengan jarinya. Kemudian dia berjalan pergi duluan. Kemudian akhirnya Kim Dan berhasil menangkap Yeonsu dan menahannya di dinding. Lalu mereka berdua saling bertatapan lama. Dan dengan perlahan, Kim Dan kemudian mendekatkan wajahnya untuk mencium Yeonsu. Tapi sebelum bibir mereka berdua sempat bersentuhan, tiba-tiba saja terdengar suara Nyonya Jung yang memanggil. Nyonya Jung berniat menelpon perusahaan keamanan untuk melihat rekaman CCTV karena melihat pintu yang terbuka, dan secara bersamaan Yeonsu serta Kim Dan berteriak tidak. Kim Dan memperhatikan foto dirinya dan Yeonsu sewaktu kecil dulu, lalu menyimpannya dan berpikir dengan gundah. Hu datang ke kuil. Hu masuk ke dalam ruangan duka yang ada di kuil dan membuka salah satu lemari. Di sana dia menemukan sapu tangan tanda malaikat milik Kang Woo. Dan dia merasa terkejut lalu menutup kembali lemari tersebut. Seorang pria berpakaian serba hitam duduk di belakang Guang yang sedang memakan di restoran. Secara diam-diam dia mengambil HP Guang dan menginstalkan sesuatu di sana untuk menghubungkan HP Guang dengan HP-nya sendiri. Lalu setelah dia selesai melakukan itu, dia mengembalikan HP Guang ke dalam kantong jas dan pergi dari sana. Guang mengambil HP-nya dan menghela napas saat melihat Nyonya Jung yang menelponnya. Dan karena itu, maka dia pun mengabaikan telepon dari Nyonya Jung. Nyonya Jung merasa sangat kesal, tapi dia tidak menyerah sama sekali. Dan dia kembali menghubungi Guang. Akhirnya, Guang pun mengangkat telepon dari Nyonya Jung. "Jika kamu tidak menemuiku pukul 3 sore besok, aku akan pergi ke Fantasia sendiri." "Apa kamu mengerti?" kata Nyonya Jung. Pria berpakaian serba hitam barusan, dia menunggu di dalam mobil dan memperhatikan Guang dari luar restoran. Dia mendengarkan semua pembicaraan antara Nyonya Jung serta Guang melalui HP-nya. Tiba-tiba seseorang bernama Yeon Seni menelpon HP-nya. Dengan heran, karena tidak tahu siapa itu, Kim Dan pun mengangkatnya. Yeonsu mengajak Kim Dan untuk meminum teh bersama. Dengan suara pelan, Yeonsu bertanya. Dia menyuruh Kim Dan untuk memilih mana yang benar dari dua pilihan ini. Apa Kim Dan sudah menikah? Atau apa Kim Dan punya penyakit parah? Mendengar itu, Kim Dan tertawa. "Kamu satu-satunya untukku. Kamu adalah yang pertama dan terakhirku. Dan aku sangat sehat, aku tidak sakit." Yeonsu menanyakan apa yang Kim Dan lakukan saat kamu pergi. "Kamu mau pergi kemana?" "Aku akan menceritakan semuanya sesudah audisi." "Aku tidak ingin mengganggumu tanpa alasan sebelum hari besarmu," balas Kim Dan. "Sebenarnya aku menemui ayahku." Kim Dan mulai bercerita dengan berat hati. "Aku penasaran kenapa dia sangat kasar padaku. Padahal aku adalah putranya. Dia seharusnya memberikan cinta. Sesuatu seperti itu," jawab Kim Dan. "Apa dia minta maaf padamu?" "Untungnya," jawab Kim Dan sambil mengangguk. Lalu dengan ceria, dia berhenti bercerita tentang dirinya. Yeonsu menarik Kim Dan memeluknya. 그래도 아들인데 사랑 좀 해주지. 그런 거. 받았어? 자, 내 얘긴 여기까지. Nyonya Jung masuk ke dalam sebuah gedung tua secara diam-diam. Dan ketika dia tidak sengaja berpas-pasan dengan Guang yang masuk secara diam-diam juga, mereka berdua pun menjadi sama-sama terkejut. Di gedung seberang,
Pria berpakaian serba hitam memperhatikan mereka dan mendengarkan percakapan mereka melalui alat penyadap suara yang ada di HP Guang. Nyonya Jung membawa Guang masuk ke dalam sebuah ruangan dan di sana sudah ada Moon Ji-woong yang menunggu mereka. Melihatnya, Guang langsung memeluknya dan menanyakan dengan cemas kenapa Ji-woong tidak pernah menghubunginya. Ji-woong akan bersaksi untuk kita. Kecelakaan yang menyebabkan Nona menjadi buta itu bukan kecelakaan, itu sebuah insiden. Jelas Nyonya Jung serius. Guang masih tidak mengerti dan menanyakan siapa yang Nyonya Jung maksud. Dan Ji-woong memperdengarkan rekaman suara yang ada di HP-nya. 하란 대로 하긴 하는데 그러다 정말 죽을 수도 있... Ji-woong melonggarkan baut pada lampu di atas panggung. Lalu sesuai rencana, dia menjatuhkan lampu itu pada saat Yeonsu berada di tengah panggung. 잊지 마세요. Ji-woong mengakui bahwa dia tahu itu salah dan dia tidak seharusnya melakukan itu. Nyonya Jung berencana sesudah audisi besok, dia akan pergi ke kantor polisi dengan Nona. Kamu harus membawa file rekaman dan dokumen yang kamu katakan padaku, kata Nyonya Jung pada mereka berdua. Pria berpakaian serba hitam tersebut memotret mereka semua dan mengirimkannya kepada Runa. Runa melihat foto mereka semua yang dikirimkan kepadanya, serta rekaman pembicaraan mereka semua. Yeonsu berlatih menari dan Kim Dan menemaninya. Tapi karena sudah tidak tahan lagi, Kim Dan pun menghentikan Yeonsu yang akan menyentuhnya. Sudah aku bilang diam saja, keluh Yeonsu. Bagaimana aku bisa diam? Kamu bilang kamu akan mati sesudah ini, balas Kim Dan. Mati menurut cerita Giselle. Kim Dan berpikir mau menulis laporan seperti apa. Dan ketika tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dan suara Yeonsu yang sedang memanggil, dengan segera Kim Dan menyembunyikan kertas laporannya. Kim Dan mengajak Yeonsu untuk melupakan semuanya dan mencari udara segar. Yeonsu ingin melihat bintang bersama Kim Dan. Yeonsu ingin memegang tangan Kim Dan tapi dia tidak berani untuk melakukannya. Dan merasakan itu, Kim Dan pun memegang tangan Yeonsu. Mereka berjalan bersama di jembatan sambil saling tersenyum malu-malu sendiri. Kim Dan menemani Yeonsu ke audisi. Dan dia merasa sangat gugup sekali padahal Yeonsu lah yang akan menari. Kim Dan menyemangati Yeonsu. Seluruh penari dan semua orang berkumpul di ruangan pertunjukan karena audisi akan segera dimulai. Jung Eun seperti sedang kesakitan. Dia mengambil botol obatnya dan keluar dari dalam ruangan juga. Melihat itu Yeonsu mengikutinya dan memintanya untuk menyerah saja. Yeonsu memeriksa kondisi tubuh Jung Eun yang sepertinya memiliki peradangan di panggul. Dan dia meminta Jung Eun untuk ke rumah sakit dan periksa. Yeonsu menyuruhnya berhenti audisi dan fokus untuk sehat dahulu. Namun Jung Eun tidak mau. Audisi dimulai. Kandidat pertama adalah Lee San-ha. 단원 30에 우리 쪽 13표면 Kandidat kedua adalah Suji. 접촉이 많으면 흔적이 남잖아요. 알아. Kandidat ketiga adalah Jung Eun. Kandidat selanjutnya adalah Gemnina, tapi dia tidak muncul, sehingga semua orang merasa heran. Yeonsu sudah bersiap-siap akan naik ke atas panggung, dan tepat di saat itu Nina datang. Dengan penuh percaya diri, Nina naik ke atas panggung dan mulai menari. Setelah Nina selesai menari, semua orang langsung berdiri dan bertepuk tangan untuk tariannya yang begitu hebat. Bahkan Yeonsu pun terkagum-kagum olehnya. Dan bertepuk tangan untuknya juga. Kandidat berikutnya adalah Yeonsu. Yeonsu naik ke atas panggung dengan perasaan gugup, tapi saat dia melihat Kim Dan yang tersenyum memberikan semangat padanya, Yeonsu pun menjadi merasa percaya diri. Dia memegang sapu tangan Kim Dan dengan erat dan berdoa. Lalu dia membuka matanya dan mulai menari. 말하지 못했을 거야. Setiap orang yang menonton tarian Yeonsu merasa begitu tersentuh, dan semua penari langsung berdiri memberikan tepuk tangan untuk Yeonsu. Melihat itu dari samping panggung, Nina menangis. Tampaknya dia merasa seperti telah benar-benar kalah dari Yeonsu. Perhitungan suara dimulai. Nina serta Yeonsu berhasil mendapatkan nilai yang sama dan nilai yang paling tinggi di antara penari yang lain. Karena hasil pertandingan seimbang, maka mereka harus mengadakan pertandingan final atau pemungutan suara ulang kembali. Tapi kenapa hanya ada 29 suara, tanya Choi Young-ja. Kemudian dia menyadari bahwa seorang dari mereka tidak ada. Choi Young-ja dengan percaya diri menyarankan agar mereka menelpon Jung Eun untuk menanyakan pilihannya. Kang Woo menelpon Jung Eun,
dan menyalakan loudspeaker di HP-nya agar semua yang berada di dalam ruangan bisa mendengar juga. Kang Woo menanyakan di antara 5 kandidat berikan suaramu. Aku paling suka penampilan Leonsu, kata Jung Eun dengan tegas. 이현석 무용수가 가장 좋았습니다. Dan mendengar itu, Kim Dan langsung bertingkah kegirangan, sementara Choi Young Ja dan Runa berwajah muram. Yeonsu melihat ke arah Kim Dan yang duduk di belakang dan tersenyum kepadanya. Dan dengan bangga Kim Dan mengacungkan 2 jari jempolnya. Penari untuk pemeran Giselle Fantasia tahun ini adalah Leonsu, kata Kang Woo menunjuk Yeonsu. Dan semua penari memberikan tepuk tangan yang meriah sebagai ucapan selamat untuknya. Yeonsu berdiri dan membungkuk berterima kasih kepada semuanya. Dia tersenyum senang karena berhasil memenangkan peran Giselle. Kang Woo mengucapkan selamat kepada Yeonsu dan Yeonsu berterima kasih. Lalu dia bertanya apakah dia berhasil meyakinkan Kang Woo. Tapi bukannya menjawab, Kang Woo malah bertanya apa Yeonsu mau makan malam bersamanya. Aku punya janji, balas Yeonsu dengan suara pelan. Kang Woo meminta Yeonsu temui dia di kafe sesudah janji Yeonsu. Lalu dia pergi. Di tangga, Kim Dan menunggu Yeonsu keluar. Ketika akhirnya Yeonsu muncul, dia langsung berlari menghampiri Yeonsu dan memeluknya dengan erat. Selamat, kamu sangat bagus, kamu cantik, puji Kim Dan sambil tersenyum lebar. Kim Dan membawa Yeonsu ke tempat pertama kali mereka bertemu, karena ada sesuatu yang ingin disampaikannya. Dia ingin memberitahu Yeonsu tentang siapa dirinya dan dari mana dia berasal, segalanya dari awal. Kang Woo membawa sebuket bunga ke restoran dan menunggu Yeonsu di sana. Yeonsu terus memperhatikan jam tangannya. Melihat itu, Kim Dan pun berkomentar bahwa Yeonsu masih punya waktu sebelum menemui Nyonya Jung. Dan Yeonsu menjelaskan bahwa bukan begitu, tapi ini tentang Kang Woo. Kim Dan berkata bahwa dia cemburu dan tidak mengizinkan Yeonsu temui Kang Woo. Apa kamu sangat menyukaiku? Tanyanya. Dan dengan malu-malu, Kim Dan menganggukkan kepalanya. Yeonsu tertawa dengan gembira lalu dia menggandeng tangan Kim Dan untuk berjalan bersama. Kim Dan berhenti berjalan dan melihat ke atas. Dan Yeonsu bertanya apakah Kim Dan ada masalah dengan hujan. Karena setiap hujan dia melarikan diri. Yeonsu bertanya dengan sedikit bercanda. Apakah kamu berubah menjadi Hulk atau semacamnya? Bagaimana perasaanmu jika aku benar-benar seperti itu? Balas Kim Dan bertanya dengan serius. Aku akan berdoa agar kamu kembali menjadi dirimu sendiri. Jawab Yeonsu sambil tersenyum dan Kim Dan pun balas tersenyum. Kim Dan menyuruh Yeonsu untuk menunggunya dan dia harus mengambil payung. Kim Dan memanggil Yeonsu sambil melambaikan tangannya dari seberang jalan. Dan melihat itu Yeonsu tersenyum lalu balas melambai. Sebuah mobil putih berhenti di dekat Yeonsu. Kim Dan mau berjalan mendekati Yeonsu, tapi tanpa sengaja dia menabrak 2 orang anak kecil. Lalu saat dia melihat ke depan, Yeonsu telah menghilang. Dan Kim Dan langsung melepaskan balonnya. Di depan kantor polisi, Nyonya Jung menunggu sambil berkali-kali melihat jam tangannya. Malam hari polisi menemukan mayat Jiwung di dalam sungai. Kang Woo masih menunggu, kemudian sebuah pesan masuk dari Yeonsu dan dia pun membacanya. Gandonim, aku merasa terlalu terbebani dan aku tidak merasa percaya diri. Sepertinya ini adalah batasku. Aku akan akhiri semua urusanku di teater balet yang aku sukai. Membaca pesan tersebut, Kang Woo merasa kaget dan langsung menghubungi HP Yeonsu. Dan dia pergi untuk mencari Yeonsu. Di atas atap yang tinggi, Yeonsu diikat di tiang dan matanya ditutup dengan kain hitam. Hujan turun di saat itu. Pria berpakaian serba hitam mematikan HP Yeonsu dan membuangnya. Lalu dia menghubungi Runa dan memberitahukan bahwa dia telah siap. Kang Woo berlari ke Fantasia dan dia berhasil menemukan Yeonsu di atas atap. Dengan segera, dia langsung menghubungi 911 dan melaporkan bahwa ada seseorang di atas atap dan seperti akan jatuh. Yeonsu menyuruh pria tersebut untuk melepaskannya dan dia akan mempertimbangkan ini tidak pernah terjadi. Aku tidak akan mencarimu. Jelas Yeonsu memberikan penawaran dengan baik hati. Si pria hitam melepaskan penutup mata Yeonsu dan Yeonsu bersyukur padanya. Si pria hitam kemudian melepaskan tali yang mengikat tangan Yeonsu. Lalu merasakan itu, Yeonsu mengucapkan terima kasih kepadanya karena telah membiarkannya hidup. Aku tidak akan membiarkanmu hidup. Tidak ada yang bisa bunuh diri dengan mata tertutup dan tangan diikat, kata si pria hitam dengan tanpa berperasaan. Lalu dia mendorong Yeonsu jatuh dari atap. Petir bersinar terang. Kim Dan terbang di langit dan mendekati Yeonsu. Yeonsu memanggil Kim Dan mengulurkan tangannya. Dan Kim Dan pun menangkapnya. Lalu menurunkan di atas tanah. Yeonsu kaget melihat bahwa yang ada di hadapannya benar-benar adalah Kim Dan, serta memiliki sepasang sayap putih besar.